Diam-diam jemput adik di Juanda, kasih kejutan emak bapak yang baru saja ngaret. Mereka syok banget guys. Assalamualaikum. Aku berangkat dari rumah itu jam 4 pagi. Terus kemudian ini udah sampai di kawasan Kediri ya guys, di pasar. Kita itu sempat nyasar, harusnya nggak lewat sini. Tapi gak apa-apa, kesasarnya cuma sedikit kok ya. Terus kemudian sampai Mojokerto, sebelum kita naik tol gitu ya, atau masuk tol, kita cari tempat persinggahan dulu. Di sini karena kita bontrot ya, jadi sama suaminya adik aku itu dibawain bontrotan makanan. Kalian masih suka bawa bontrotan gak sih? Kemarin sempat ada yang komen, wes gak usum cari ini like misalnya gue bontrotan. Tapi kalau di kita itu masih alhamdulillah banget ya, kalau kita bener-bener bisa menghemat budget dengan cara untuk membawa bontrotan gitu ya. Kita cari tempat dan alhamdulillah menemukan lokasi ini guys, di kawasan Mojokerto ya. Dan ini memang kayak kios-kios udah nggak kepake gitu, dan juga ya suasananya seperti ini, tapi nggak begitu seram kok. Tenang, ini masih deket dengan jalan raya ya, jadi masih aman guys. Nah ini aku kayak yang tuir sendiri ya, alias mbok-mbokannya ini. Jadinya aku harus mempersiapkan ini semuanya, karena yang aku ajak itu ya wes adik-adikku, terus kemudian suamiku dan juga anak aku guys. Kita jemputnya emang diam-diam, dalam artian nggak kasih kabar bapak sama emak, karena emang rencananya mau kasih kejutan kayak gitu. Karena kemarin adik aku itu bilang kalau misalnya lebaran kemarin itu nggak bisa pulang gitu ya, tapi ternyata alhamdulillah dapat izin pulang terlebih dahulu setelah lebaran, meskipun cuma sebentar aja gitu ya. Dan ini kita nikmatin dulu untuk makanannya guys. Nah kalau suami aku itu nggak makan makanan yang dibawa oleh suami adik aku, karena kenapa, malamnya suami aku itu beli nasi goreng dan belum sempat dimakan, jadi eman banget gitu kalau nggak dimakan. Dan ini emang nasi gorengnya enak banget ya, jadi kita nikmati nasi goreng dulu, lebih tepatnya suamiku yang menikmati, kalau aku sih makan ayam tadi ya yang dibawa oleh adik aku. Oke udah selesai, tapi pak sopirnya masih istirahat ini ya, karena capek banget. Kemudian anak aku dan juga keponakan aku lari-larian di sini guys. Habis itu setelah sopirnya selesai istirahat, kemudian kita lanjutkan perjalanan. Singkat cerita guys, tadi kita itu masuk melalui tol Penompo ya kalau nggak salah loh ya. Pokoknya di kawasan Mojokerto situ, terus kemudian kita keluar ke Juanda. Nah ini kita udah di Terminal 1 Juanda, tapi tujuan kita nggak di Terminal 1, tapi kita ke Terminal 2 ya guys, karena emang untuk adik aku itu turunnya di Terminal 2. Jadi kita menuju lokasi, muter terlebih dahulu, dan sampai sana ternyata parkirannya itu penuh banget. Kita masih cari-cari tempat parkir mana yang sekiranya bisa kita tempati ya. Dan alhamdulillah tidak lama kita udah dapet, meskipun agak jauh dari tempat kita jemput. Nah itu anaknya ya kan. Nah terus kemudian anaknya itu pengen ayo masuk gitu, karena selak kangen guys, pengen ketemu sama mamahnya. Kemudian ya sudah, dan kemarin itu sempat paketanku kayu habis tuh guys. Akhirnya kita beli paketan terlebih dahulu, karena nanti adik aku kalau misalnya mau menghubungiku gitu kan biar enak gitu ya. Nah kemudian kita nunggu dan alhamdulillah udah ketemu nih. Sempat ada keterlambatan ya guys ya untuk kedatangannya, tapi nggak apa-apa. Ini anaknya langsung lari guys, karena udah rindu banget, udah kangen banget ya. Ya begitulah, aku jadi keinget ya waktu masih kecil dulu, aku juga ditinggal sama bapak sama emak ke luar negeri alias merantau kayak gitu. Rasanya tuh emang sedih banget. Kalau sekarang masih bisa video callan, masih bisa telepon setiap hari ya, tapi kalau dulu itu kan pakai surat guys, dan hari ini kirim surat ke kantor pos gitu, 15 hari kemudian baru nyampe sana waktu itu. Jadi emang bener-bener kangennya itu tak bisa terbendungkan ya. Oke, ini keponakan aku nggak mau turun dari gendongan mamahnya, kangen banget ya sayang. Tapi alhamdulillah ya udah ketemu nih sama mamahnya. Nah ini adik aku juga nangis. Kalau adik aku yang terakhir itu ya, atau adik aku yang ketiga itu, memang dia itu ini ya anaknya melo banget ya. Jadi dia itu kalau melihat situasi kayak gini pasti selalu berebes, selalu nangis kayak gitu. Oke, pelukannya udah ya kan. Iki sing ngerekam iki jan, gur kon ngerekam tok iki ceritane ya. Oke, terus kemudian langsung kita cus untuk
menuju ke mobil dan alhamdulillah udah ketemu. Loh, suamiku di mana kok nggak kelihatan? Biasa Pak sopirnya itu kan capek ya kan, dia istirahat dulu di mobil dan ini aku serta suaminya adik aku itu yang cari dan alhamdulillah udah ketemu dan kita keluar Juanda ya guys ya, tapi mampir dulu ke toko merah ini kalau nggak salah ya. Jadi kita beli minuman terlebih dahulu guys karena haus ya, dan habis itu kita mampir untuk beli makanan karena lapar banget gitu ya. Alhamdulillah kita menuju ke kawasan Ponggok itu kemarin ditempuh sekitar 3 jam ya guys ya kalau nggak salah ya. Karena kita emang lewat tol ya, jadi mempersingkat waktu banget dan juga kita nggak macet-macetan, seperti itulah intinya ya. Dan kita nikmatin dulu untuk makanannya dan setelah itu melanjutkan perjalanan, kemudian kita menuju ke rumah bapak emak dan kasih kejutan. Seperti inilah untuk suasananya. Mereka itu juga kaget banget loh ya, karena memang adik aku bilang nggak bisa pulang, tapi Masya Allah mereka kaget banget karena adik aku itu bisa pulang, bisa berkumpul bersama keluarga meskipun cuman sebentar, sekitar 2 minggu kalau nggak salah ya. Ini adalah adik aku yang nomor 2, enggak deng, gini, aku itu 3 bersaudara ya guys ya, aku anak pertama dan ini adalah anak kedua, baru yang tadi tuh ya adik aku yang nomor 3 sing nangis mang lo guys. Seperti biasa kita sempetin untuk cerita-cerita dulu ya, meskipun sebenarnya ke rumah bapak emaknya ini nggak lama ya, karena memang aku harus ada pekerjaan sama suami sehingga ini cuman sebentar aja ke sini, besoknya gitu adik aku ke sana sendiri atau ke rumah bapak dan juga emak sendiri kayak gitu. Alhamdulillah bisa berkumpul. Bye bye, jangan lupa bersyukur dan bahagia.